kuliah tamu gitu. Cek, cek. Ada suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya yang sudah hadir di webinar series kali ini? Boleh dinyalain dulu mikrofon atau video kameranya. Sapa-sapa dulu dong kita di sini. Teman-teman dari 9 Jene Foto luar biasa. Keren. Boleh loh diajakin teman-temannya yang lain juga. Mana nih nggak ada yang mau sapa-sapa? Cek, cek. Di tengah-tengah kita juga selamat siang, selamat sore untuk Bapak Ibu Guru yang sudah hadir. Saya belum tahu Bapak Ibu gurunya yang mana. Mungkin ada di SMKN 1 Kuanyar. Selamat siang Bapak. Dan juga ada Ibu Nurul. Oke, siang kali ini kita semua bakal sama-sama belajar tentang apa itu progressive web apps. Nanti lengkapnya akan dijelaskan oleh Bapak Alvan. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir. Makin penasaran lagi apa sih yang bisa dikembangkan lagi, atau teknologi apa yang canggih yang udah kita rasakan gitu di dunia perteknologian atau web. Oke, langsung aja mungkin Kak Alvan bisa sapa-sapa teman di sini. Ya, halo. Assalamualaikum semua. Halo Kak Alvan. Kabar? Ada suaranya. Halo? Ya, Kak. Halo, Kak. Ya. Ini langsung dimulai, Pak Agung? Sebentar, Kak Alvan. Oke. Ini jaringan Kak Agungnya. Boleh mungkin ada teman-teman yang udah pernah di-mentorin sama Kak Alvan di sini, ada nggak sih? Kalau ada yang kenal nggak Kak Alvan? Belum kenal kayaknya. Belum kenal, boleh kenalan dulu Kak Alvan sama semuanya sebelum dimulai. Kita aja sekalian sesi. Boleh. Sambil tunggu teman-teman yang lain mau menyampaikan sedikit. Jadi nanti ini teman-teman semua yang udah hadir di Zoom kali ini nanti akan isi absen seperti biasa, tapi absennya akan dikirimnya via kolom chat, tapi nanti di tengah-tengah saya akan kirim linknya, nggak sekarang dulu. Jadi teman-teman bisa mengikuti dulu sampai diharapkan sih sampai akhir ya. Karena ini ilmu yang cukup bermanfaat untuk kedepannya. Oke, mangga silakan langsung aja Kak Alvan dimulai webinarnya. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas atau berkenalan lah
dengan teknologi yang nggak termasuk teknologi baru sih, udah cukup lama sebenarnya, tapi masih hangat lah untuk dibahas. Namanya Progressive Web Apps. Nah, atau bisa kita singkat bisa kita singkat dengan PWA lah. PWA. Nah, PWA ini apa sih? PWA ini bisa dibaca di bawah itu istilahnya narrow the gap between web and native apps. Jadi dia mengecilkan jarak antara website dengan aplikasi native atau aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu lah. Nama saya Alvan Hidayatullah, saya CTO dari Ezi Industries. Ezi Industries ini perusahaan yang kami base-nya ada di Malang, Jawa Timur. Kita bergerak di bidang IT solution dan business development. Kita banyak mengautomatisasi bisnis proses dari yang sebelumnya tradisional menuju IT based atau berbasis IT. Ada di fashion, ada yang di bidang food and beverage, ada yang di travel, haji dan umroh. Macam-macam nanti bisa dilihat di eziindustries.id untuk banyak perusahaan yang udah kita kembangin. Seperti itu. Oke, lanjut aja ya. Kita bahas tentang website. Namanya PWA pasti nggak bisa lepas dari yang namanya website kan ya. Nah, kalau kita mau bahas website, kita sedikit bahas tentang sejarahnya dulu nih. Website itu gimana? Nah, teknologi website atau pengembangan website itu sebenarnya masih cukup baru ya, belum terlalu lama seperti kayak teknologi mobil atau transportasi yang lain, transportasi terus apapun itu misalnya. Di website ini cukup baru sih sebenarnya. Dia di awal-awal pengembangannya mulai tahun 90-an. Jadi belum sampai 50 tahun. Nah, di website ini awalnya mulai cukup rame atau mulai cukup berkembang pesat itu ketika ada teknologi namanya Netscape. Netscape ini browser yang termasuk awal sih sebenarnya. Awal-awal browser di tahun 90-an. Nah, Netscape ini adalah foundation atau perusahaan yang nantinya akan menciptakan bahasa yang namanya JavaScript. Nah, JavaScript ini yang hadir dan membuat PWA itu ada. Jadi awal mulanya di situ. Nah, kalau kita tarik lagi nih Netscape. Terus mungkin sekarang kita nggak pernah dengar ya. Ada yang pernah dengar nggak Netscape itu apa? Atau pernah nyoba? Mungkin Bapak Ibu guru nih yang pernah mencoba Netscape. Jadi Netscape ini di tahun 99 itu di tahun 90-an lah, browser satu-satunya itu awalnya Netscape, terus hadir Internet Explorer, dan sampai sekarang berkembang itulah ya. Nah, kalau kita bilang website nih, kita bahas website. Website itu apa sih? Nah, kalau kita bicara website itu bisa jadi macam-macam sebenarnya. Bukan cuma halaman yang kita buka di browser atau di laptop gitu ya. Tapi website ini bisa jadi rumah, bisa jadi kantor, bisa jadi mall, bisa jadi apapun kebutuhan kita. Itu ada di sebuah website. Nah, kalau bicara website, kita bicara lagi tentang karena banyak website di internet ya, nanti akan menciptakan sebuah internet universe atau dunia baru di internet yang di dalamnya ada banyak macam-macam, ada perusahaan di situ, ada portal berita, ada bahkan secara individual kita bisa membuat portofolio atau dulunya kita berjualan offline. Di internet sekarang udah ada e-commerce, marketplace. Bahkan kalau dulu kita cuma kenal sama teman satu komplek,
Sekarang kita bisa kenal teman-teman di seluruh dunia karena adanya sosial media di website. Seperti itu. Nah, itu website. Website secara luas seperti itu, secara general. Nah, terus website itu penting nggak sih? Kalau menurut saya penting banget untuk sekarang ini. Karena website itu unlocking banyak peluang. Yang pertama sih secara personal atau industrial, industri company gitu ya. Itu penting untuk branding. Jadi perusahaan kita atau diri kita bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Terus kalau perusahaan kita nih punya website itu bisa terlihat lebih profesional. Mungkin teman-teman kalau ada tawaran apa gitu pasti lihat websitenya dulu. Kalau nggak punya website agak mikir ini perusahaan beneran nggak ya? Misalnya kayak gitu nih. Terus aksesnya lebih mudah. Pernah bayangin nggak dulu waktu teknologi website atau komputer kita belum sampai kayak sekarang, misal kita nih cari jasa misal wc nih ya, wc tanpa alat misalnya. Nah, kalau dulu kita pengen cari jasa itu kita harus keluar jalan lihat di tiang listrik ada nggak nih, ada yang masang iklan kayak gitu nggak nih. Kalau ada baru kita catat, kita pulang kita telepon misalnya gitu. Nah, kalau sekarang tinggal googling aja udah dapat teleponnya di mana, tarifnya berapa. Bahkan nggak perlu telepon, udah tinggal manggil aja. Udah tahu tarifnya berapa, tempatnya di mana. Nah, itu salah satu contoh akses yang lebih mudah di zaman sekarang. Terus, biayanya juga lebih mudah dari offline. Kalau dulu nih, misal ada kita jualan baju atau jual kopi nih yang lagi tren. Kita harus ngeprint atau nyetak brosur itu ribuan, terus udah nyetaknya bayar, terus kita harus turun ke jalan, nyebar brosur satu-satu, bayar yang tim yang turun ke jalan itu kita bayar juga. Nah, mahal banget kan? Nah, kalau website kita tinggal beli hosting domain 300.000 dapat. Kita pasang brosur kita istilahnya di halaman web itu, udah selesai. Orang-orang udah bisa lihat semua kayak gitu. Jadi lebih murah dari yang offline. Terus kesempatan kita juga lebih global dengan website. Kalau dulu yang misal kita jual kopi nih ya, yang tahu mungkin satu komplek kita aja atau satu kota kita aja kalau memang warung kita paling ramai, udah ramai banget gitu. Nah, kalau kita bikin website yang tahu kafe kita itu nggak cuma satu kota atau satu lingkungan kita aja. Bisa aja orang luar kota tahu, bahkan bela-belain datang ke kafe kita karena tahu dari website. Gitu. Jadi kesempatan kita dengan website itu lebih global. Apalagi buat teman-teman di daerah ya istilahnya, kita bisa lebih mengenalkan apa sih di daerah kita yang beda sama daerah lain, biar bisa diketahui lebih luas lagi, itu bisa pakai website. Terus yang paling penting datanya tersentralisasi atau terpusat. Jadi kalau dulu misal kita nyimpen penerbit nih ya, koran misalnya, mau nerbitin berkas, transkrip aslinya bisa di sini, bisa di cabang ini, bisa di kantor ini, bisa di kantor sana. Nah, karena adanya website, ada server, semua data itu bisa terpusat. Jadi kita nyarinya lebih gampang, perpindahan data antar tempat juga lebih mudah. Itu lebih penting lagi sekarang. Apalagi kalau sekolah misalnya, sekolah ada nilai, ada rapot. Nah, itu untuk mengakses berkas-berkas itu lebih mudah. Kalau dulu mungkin di laci-laci, lupa naruh di laci mana, seharian, 2 harian untuk nyari aja. Nah, sekarang di server lebih mudah untuk nyari itu semua. Itu kenapa website penting. Sebenarnya masih banyak lagi sih
pentingnya website itu apa? Banyak banget sebenarnya, dan nggak bisa disampaikan satu-satu di sini, saking luasnya. Terus, kita bahas lagi nih. Kita lihat pertumbuhan internet di Indonesia dibanding negara yang paling dekat. Kita ambil Malaysia sama Singapura aja. Kalau kita lihat dengan start, kita ambil tahun 96 ya, startnya nggak jauh beda lah. Nah, di Singapura sama Malaysia itu pesat banget pertumbuhannya. Bahkan udah 75% lebih dari populasi mereka. Nah, di Indonesia itu bahkan masih kurang dari 50% penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Nah, mungkin teman-teman mikir nih, ya pastilah negara Singapura, Malaysia kecil, nggak seluas Indonesia, atau infrastruktur mereka lebih maju, lebih lengkap daripada Indonesia, atau macam-macam lah. Nah, padahal ada faktor lain nih yang bikin kenapa Indonesia masih kurang terserap pengguna internetnya. Nah, kita coba lihat di Indonesia sekarang gimana, atau bahkan di dunia sih ya, kebanyakan di dunia gimana. Yang pertama, website sekarang itu yang pertama lambat. Bukan karena koneksi ya, tapi karena dari websitenya sendiri udah lambat. Terus untuk mengaksesnya itu susah. Kenapa? Karena kalau mau buka website kita harus punya laptop, punya handphone yang mahal, biar kuat untuk buka website yang berat itu tadi. Kita harus punya laptop, punya handphone, kan susah nih untuk dapetin device yang seperti ini, nggak semua orang bisa. Nah, terus yang kedua, nggak aman. Website itu ternyata nggak aman. Data yang kita akses, data yang kita inputkan di sana, itu ternyata nggak aman di website sekarang. Terus nggak update. Nggak update ini maksudnya gini, misal nih, teman-teman ada berita dari sekolah, ada pemberitahuan dari sekolah. Nah, pemberitahuan ini sama sekolah ditaruh di website. Nah, otomatis teman-teman harus ngebuka website dong, harus buka komputer, buka HP. Nah, nggak cuma itu aja. Buat tahu pemberitahuan atau info terbaru, gurunya harus ngasih tahu ke teman-teman, ngasih tahu ke siswa-siswa. Ada pengumuman baru nih di website, cek ya, misalnya gitu. 2 kali kerja kan nih. Guru ngepost di website, guru ngasih tahu siswa, siswa ngebuka. Nah, ini yang namanya nggak up to date. Teman-teman nggak bisa langsung tahu di website sekolah itu ternyata ada pemberitahuan baru. Nah, itu kondisi website sekarang yang ada di pasaran sekarang, yang ada di masyarakat. Nah, terus apakah teknologi sekarang udah memecahkan semua ini? Nah, terus pada tahun awal 2010-an hadirlah yang namanya mobile phone. Diawali iPhone tahun 2007, Steve Jobs meluncurin iPhone. Nah, terus berkembanglah namanya Android. Hadirlah smartphone yang sekarang ada. Nah, dari situ muncul data di mana ternyata orang yang akses website dari HP, dari smartphone, itu udah melampaui orang yang akses website dari laptop atau dari desktop. Dengan pertumbuhan yang sangat pesat sekali, bahkan di bawah 10 tahun. Nah, oleh karena ini, developer-developer di luar itu mulai berpikir gimana caranya memaksimalkan website untuk smartphone kita pastinya. Karena speknya lebih kecil dari laptop. Kalau laptop semua kebuka aman. Kalau smartphone nggak semuanya dong. Pasti ada website yang nggak bisa dibuka, yang lemot sampai HP-nya panas, banyak banget. Nah,
hadirlah mobile apps. Mobile apps dengan fitur-fitur baru yang belum ada di website. Yang pertama, komunikasi sekarang jadi lebih instan. Dulu mungkin kita kalau mau kangen-kangenan sama keluarga kita yang di luar kota, kita harus kirim surat, telepon, atau SMS dulu. Nah, sejak hadirnya mobile apps, kita sekarang lebih banyak lagi. Kita bisa video call, kita bisa voice note, macam-macam lah sekarang ya. Dan nggak terbatas udah gimana cara berkomunikasi sekarang. Mungkin dulu telepon cuma satu orang ke satu orang. Sekarang telepon kayak kita sekarang ya, bisa buat ratusan orang dalam satu grup secara digital. Itu komunikasi sekarang bisa lebih instan dari dulu, dibanding dulu. Nah, terus produktivitas kita juga bertambah. Dulu guru-guru mungkin masih manual, masih nyatet tugas kalian manual, nginfoin manual. Dulu kalau di sekolah saya tuh ada meeting ya, kalau buat nginfoin mesti di situ, nempel di situ. Nah, kalau sekarang tinggal blast di grup WA udah tahu satu sekolah. Jadi produktivitas itu sangat meningkat sekali tahun-tahun belakangan ini. Terus muncul lagi yang namanya micro content creator. Kalau dulu kita mau bikin konten, misal konten apa ya, konten puisi atau cerpen, kita harus ngirim cerpen kita ke koran, ke surat kabar buat dimasukin di rubrik cerpen. Nah, sekarang kita tinggal bikin tweet, udah viral. Semudah itu untuk bikin konten sekarang. Dulu kalau kita mau bikin video, kita harus modal kamera yang mahal, kamera digital. Belum ngeditnya harus pakai laptop atau PC yang spek tinggi. Sekarang ngerekam udah pakai HP, editor juga udah ada di HP. Udah gampang banget buat bikin konten. Terus data yang dikolek atau didapat itu juga lebih mudah. Ini dari segi perusahaan ya, penyedia. Jadi kalau dulu misal kita marketing nih, kita cuma lihat di kota ini suka apa. Misal di Malang tinggi, dingin, jual ronde nih anget, enak. Jual kopi panas, misal kopi tubruk panas enak, laku. Nah, sejak adanya data, ternyata yang kita asumsikan dulu dengan asumsi aja, itu ternyata nggak bener. Bahkan di Malang viral es kopi, dingin. Dingin ketemu dingin, malah rame. Dari data yang ada itu tadi. Jadi di data ini bisa mengubah yang ada di masyarakat, kehidupan kita. Mulai dari smartphone kita tuh bisa ngambil lokasi, geolocation, dan itu tepat sekali di GPS. Kalau dulu nggak ada mobile apps, mungkin Gojek sama Grab sekarang nggak bisa. Dulu kan awal-awal Gojek sama Grab itu telepon, kalau teman-teman ngikutin ya. Dulu Gojek itu telepon, jadi telepon manggil Gojek, Gojeknya datang, dikasih alamat tentunya. Kayak taksi-taksi lama gitulah, tapi Gojek. Karena ada mobile apps, bisa dapat GPS, drivernya kita tahu di mana, yang mesen kita tahu di mana, udah lebih mudah untuk jalannya. Terus ada lagi virtual assistant. Virtual assistant ini apa sih? Kalau teman-teman yang pakai Android udah familiar pasti sama Google. Halo Google, cariin ini dong. Nah, itu salah satu virtual assistant. Ada lagi kalau yang teman-teman pakai iPhone itu ada Siri, atau di Amazon itu ada Alexa. Itu contoh-contoh virtual assistant yang mungkin di tahun 2000-an itu masih dianggap science fiction. Kalau yang nonton Iron Man
dengan Jarvis pasti dulu tahun 2008 itu mikir, wah keren ya Jarvis. Tahun 2010-an muncul apps, Siri muncul, udah jadi reality, nggak cuma film aja. Terus ada lagi smart home, IoT. Jadi kita bisa dari mobile apps kita bisa matiin lampu rumah kita. Kita sekolah misalnya, terus wah tadi udah matiin lampu depan belum ya? Lampu ruang tamu atau lampu teras. Nah, di sekolah kita bisa ngecek dari HP kita nih, oh lampunya ternyata masih hidup, bisa dimatiin dari sekolah. Atau ngisi air di tandon misalnya, punya tandon. Wah, tadi di rumah udah dimatiin belum ya? Kalau udah belum dimatiin kan banjir satu rumah. Bisa dicek dari HP, bisa dimatiin. Itu salah satu implementasi dari IoT. Banyak lagi sih sebenarnya IoT. Nggak cuma sekedar matiin lampu aja, bahkan ngontrol satelit juga bisa. Dari HP loh ya, bukan dari laptop. Kalau laptop kan biasa dari dulu. Nah ini dari HP bisa ngontrol satelit. Wah, dibayangin lah. Terus ada entertainment sekarang lebih instan. Dulu kita zaman-zaman 2000-an kalau butuh hiburan minimal kita lihat TV lah ya. Lihat TV belum rebutan sama adik sama kakak. Nah sekarang semua udah pegang HP, tinggal buka YouTube, udah di kamar sendiri-sendiri lihat YouTube masing-masing, nggak perlu rebutan lagi, lebih instan lah dari dulu. Nah terus di apps ini juga dikenalkan yang namanya HTTPS. Jadi semua koneksi kita atau data yang kita masukkan, data yang berpindah dari apps kita ke server, itu semua terenkripsi atau teracak. Jadi di jalan itu nggak bisa dibaca. Kalau dulu, di web yang dulu, itu kan masih HTTP ya, belum HTTPS. Itu misal di tengah jalan itu bisa disadap. Bukan disadap juga sih. Kan HP kita nih misal connect WiFi atau connect BTS nih, base transmitter. Nah, di situ orang itu bisa lihat, ngirim misal SMS nih ya, SMS apa sih yang lewat, itu bisa kebaca. SMS tapi bukan website ya. Misal kita nginput di form login misalnya, login kan ada email sama password. Nah, email sama passwordnya ini bisa kebaca. Emailnya apa, passwordnya apa, itu benar-benar kebuka. Bisa dibaca secara manusiawi ya, bukan secara mesin. Nah, ketika ada HTTPS, data yang dikirim lewat transmitter ini itu udah terenkripsi, jadi teracak. Kalau butuh membaca harus ada dekriptornya, ada dekriptornya buat membaca data itu tadi. Nah, dekriptornya pasti ada di server dong, server sama HP kita. Gitu. Jadi lebih aman buat transmisi datanya. Itu mobile apps. Nah, di web tadi kekurangannya kan nggak aman, terus komunikasi nggak bisa instan, masih nggak up to date, terus apalagi tadi berat. Walaupun mobile apps itu sebenarnya lebih berat sih dari web, tapi karena dia diinstal di HP kita, jadi lebih ringan. Karena web kan posisinya di server, terus kita download, kita buka di HP kita, ya downloadnya itu yang berat. Jadi lemot di situ. Nah, dari kekurangan web itu tadi, terus ditambah kelebihan mobile apps ini tadi, gimana kalau kita bikin teknologi yang baru? Website ditambah mobile app. Jadi apa nih? Muncullah yang namanya progressive web apps. Jadi kemampuan website yang tadi, yang notabene lebih ringan dari apps ability, dari kemampuan aplikasi, ditambah
kelebihan dari apps. Komunikasi lebih up to date, lebih instan. Jadilah progressive web apps. Jadi PWA ini ibaratnya kita ngejalanin aplikasi Android atau aplikasi iPhone itu di browser. Jadi teman-teman buka browser, tapi ngejalanin aplikasi mobile. Nah, perbedaan utamanya, kita bicara mobile native apps ya. Jadi aplikasi yang benar-benar asli dari smartphone kita. Sama progressive web apps. Bedanya, kalau mobile apps itu kita harus download nih dari Play Store, dari App Store, dari marketplace lah. Nah, si PWA kita ini bisa buka dari browser. Jadi kita nggak perlu nginstal si aplikasinya itu. Jadi teman-teman tinggal buka facebook.com misalnya. Terus nanti ada contohnya nih. Gimana sih PWA itu? Nah, jadi teman-teman tinggal buka web seperti biasa, kayak facebook.com, twitter.com, kayak gitu. Cukup ada browser aja di HP kalian udah bisa manfaatin PWA. Kalau native apps kan Android nggak bisa buka App Store. App Store nggak bisa buka Android. Iya kan? Kalau misal ada aplikasi iOS yang lagi rame nih, Clubhouse, cuma bisa di iOS aja, di iPhone aja. Android nggak bisa. Itu kalau native apps. Nah, PWA, misal PWA yang rame itu aplikasi Twitter sih, twitter.com. Twitter.com itu udah PWA. Itu salah satu contoh PWA yang paling dekat. Twitter.com itu di iOS tinggal buka twitter.com. Di Android juga tinggal buka twitter.com. Segampang itu kalau PWA. Nah, keuntungannya PWA apa sih? Itu tadi, yang pertama, nggak perlu download. Cuma butuh web browser. Teman-teman nggak butuh Play Store, nggak butuh App Store. Walaupun sekarang para penyedia kayak Apple, Microsoft, Android itu udah mulai masukin PWA di marketplace mereka, tapi kita nggak perlu download tetap. Dia cuma ngelingin aja ke website kita. Tapi di marketplace gitu. Terus yang kedua ada search engine optimization. SEO itu search engine optimization ya. Jadi aplikasi kita itu lebih mudah buat ditemuin di Google, di Bing, itu lebih mudah. Kalau dulu kan app kita, kalau misal kita perusahaan baru nih, masukin di Play Store, kita harus bikin web lagi buat nge-SEO-in, buat lebih gampang di googling lah istilahnya. Nah, sekarang kita udah jadi satu. Aplikasi kita udah jadi satu sama yang di SEO-in ini tadi. Jadi kita nggak perlu bikin dua. Terus fungsi-fungsinya lebih autonomous. Autonomous maksudnya lebih up to date tadi. Jadi si PWA ini bisa ngirim notifikasi ke kita kayak aplikasi yang ada di HP kita kayak WA gitu kan, ngirim notifikasi kayak Telegram misalnya. Itu bisa ngirim notifikasi ke kita. Terus walaupun dia website kan kerjanya online. Si PWA ini bisa kerja offline. Bukan berarti offline terus misal Twitter kita nggak punya koneksi terus kita nge-tweet langsung muncul di punya teman kita yang online, nggak gitu. Tapi dia bisa memproses data secara offline. Kalau website lama kan nggak bisa tuh ngeproses data secara offline karena ngeprosesnya di server. Nah, si PWA ini ngeprosesnya ya di HP kita. Ngeproses
logika programnya itu di HP kita. Jadi misal ada aplikasi namanya Starbucks, aplikasi Starbucks buat membership, kan kita harus scan QR code nih di toko Starbucks-nya, kalau teman-teman yang pernah ke Starbucks ya. Nah, itu udah secara offline, walaupun di Starbucks misalnya tiba-tiba nggak dapat koneksi nih, itu tetap bisa buat dapetin vouchernya Starbucks itu tadi. Jadi dia bisa bekerja secara offline dan bisa berfungsi secara offline dengan browser. Terus karena dia nggak butuh di Play Store, nggak butuh di Android, nggak butuh di iOS marketplace-nya, dia lebih murah dan cepat karena basisnya website. Kelebihan website kan itu murah, terus pengembangannya cepat. Jadi kalau kita bikin aplikasi tuh lebih cepat. Misal Android kita bikin 1 tahun nih, belum tentu jadi, masih prototipe juga 1 tahun. Atau iOS bahkan lebih lama lagi. Dengan PWA mungkin kita cuma bisa bikin dalam 3 bulan. 3 bulan udah bisa launching aplikasi kita. Secepat itu untuk bikin PWA dibanding aplikasi yang native tadi. Nah, untuk pembuktian ya, kita bahas beberapa startup atau perusahaan yang pakai PWA. Dibanding dengan web yang tradisional, ternyata di Pinterest, PWA itu kecepatan aksesnya itu 40%, hanya 40% dari web-web yang tradisional, yang zaman dulu. Misal, yang zaman dulu itu butuh 1 detik buat ngeload data halaman websitenya. Nah, dengan PWA, ngeload Pinterest atau kita buka Pinterest itu cuma 0,4 detik. Bahkan nggak ada setengah detik. 0,4 detik buat ngakses halamannya. Cepet banget kan? Bahkan mata kita kedip udah keload gitu. Terus di Twitter Lite lebih parah lagi. Cuma 30% dari kecepatan web yang lama. Misal 0,1 detik yang lama, yang sekarang 0,3 detik, lebih cepat lagi. Tinder juga, Tinder yang dulu 1 detik, sekarang cuma 0,42 detik, hanya 42% dari kecepatan yang lama. Karena PWA. Itu untuk kecepatan prosesnya. Nah, bagaimana dengan project build-nya? Kalau kita bikin aplikasi itu aplikasinya segede apa sih? Kita lihat lagi. Project size ternyata Pinterest itu cuma 23% dari websitenya yang lama. Lebih kecil lagi, misal 100 KB, ini cuma 23 KB. 23 KB itu foto kalian juga lebih gede dari ini. Foto HP kita kan biasanya 1 mega, 2 mega. Ini lebih kecil lagi untuk project-nya. Aplikasinya yang kita download itu. Twitter. PWA-nya cuma paling gede 3%. 3% loh, kecil banget itu. Misal kalau kita lihat di Play Store nih, ini kan 3% dari native apps. Di Play Store, Twitter, aplikasinya berapa KB? Mungkin 20 KB lah. 20 KB, 3%-nya kecil banget. 20 mega maksudku, Twitter 20 megaan lah kayaknya. 3% dari itu mungkin 1 mega, 2 megaan lah. Nggak ada 1 mega malah kayaknya. Sekecil itu untuk PWA dengan fungsi yang sama.
Jadi dia bisa ambil GPS, dia bisa ambil notifikasi, ngirim notifikasi, sama persis kayak kita pakai aplikasi yang kita install di HP kita. Tapi itu PWA, dia dari browser yang kita akses. Tinder 9,3%. Jadi buat teman-teman yang susah dapat jodoh nih, kalau dulu nginstal aplikasinya gede, Tinder, lebih susah lagi kan dapat jodohnya, sekarang lebih mudah. Nggak ada 10% dari aplikasinya, kita udah bisa dapat aplikasinya di browser kita pakai PWA. Nah, itu salah satu keuntungan dari pakai PWA. Nggak cuma di speed-nya lebih cepat, aplikasinya juga lebih kecil, bahkan kecil banget. Paling gede 23%, bahkan nggak ada 50%-nya, nggak ada setengahnya. Dengan fungsionalitas yang sama, bahkan lebih sih. Itu. Nah, gimana sih? Biar kita lebih tahu nih ya, PWA itu kayak apa sih? Dari tadi kan ngomong aja. Nah, ini kita lihat di dunia itu apa aja sih yang udah pakai PWA. Nah, kita lihat. Bentar. Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, Web and app development have been going through a bit of a change lately, with developers now creating more progressive web apps, or PWAs, over full-blown apps that you can install from app stores. PWAs are basically websites that behave a lot like regular apps on your phones and PCs. Browsers like Edge and Chrome allow us to install these sites like native apps with support. Nah, ini tadi ya. Browsers like PWA itu kita tinggal buka alamatnya, misal google.com/maps. Nah, di situ nanti kalau dia PWA akan muncul tombol plus di situ. Tombol plus ini yang kita buat untuk nginstal di device kita, di HP kita. Di HP kita atau di laptop kita. like Edge and Chrome allow us to install these sites Nah, like native apps with support for notifications, background syncing, and a touch-friendly UI. The advantages of PWAs are that they unify the development between websites and apps. You can skip the browser to directly open a PWA from your desktop. Some of them even work offline, and they're super light as applications. So not only are they super responsive, they take up very little space on your storage. While the Microsoft Store already has some PWAs for Windows 10, there's a lot more and better ones out there on your browser. I found a lot of good ones, and I'll be showing them throughout this video. Some of these aren't true PWAs, and some of them are sort of hard to find, but I'll put all the links down below so you guys can easily find and install them yourself. Let's first start off with Spotify. So there is a native Spotify app on the Microsoft Store, but it's pretty clunky and heavy on your system resources. The Spotify. Nah, dia bicara nih, ini kita bahas Spotify. Nah, dia nyontoin yang di sini itu Spotify yang native. Yang native ini dia bilang berat buat sistem kita. Keren, tapi berat. PWA offers a very responsive and refined UI that's much more friendly for touchscreens and two-in-ones. You can basically do everything the regular app can do, like curated playlists, searching for music, and your library, including your podcasts. The one notable feature that is missing is offline downloads. That might be a deal breaker for some of you, but I personally don't really use that feature on my laptop, and I think the PWA offers a better overall experience. Since we're talking about entertainment, I'd like to mention the PWAs for Hulu and Disney+. Now, if you've already been using the websites for these services, then you've already tried their PWAs. They offer the exact same experiences as their websites, but I do recommend installing them as apps so you can go directly into them without opening the browser. These PWAs. Nah, dia sama PWA, PWA-nya hulu.com sama disneyplus.com itu sama kayak apps yang kita install dari Play Store, tapi kita cuma tinggal buka domainnya.
disneyplus.com, sama tadi hulu.com. Dan semuanya persis, kemampuannya juga persis sama persis, tapi lebih ringan. These have very touch-friendly and adaptable UIs. Hulu even has support for picture-in-picture. Nah, PWA juga udah support touch friendly. Touch friendly itu kita bisa touch screen di situ. Kalau website lama belum tentu touch friendly. Nah, kalau dengan PWA semuanya udah touch friendly websitenya. As well. Unfortunately, like the Spotify PWA, the PWAs for Hulu and Disney Plus don't offer offline downloads. Let's now talk about the social apps. Twitter is a great PWA. If you use the app on the Microsoft Store or if you use twitter.com, you've already experienced the PWA. It's resizable to almost every orientation, it's touch-friendly, it's got dark mode. Nah, PWA juga orientasinya itu lebih banyak. Orientasi itu ada desktop, ada mobile, ada tablet. Nah, itu bisa lebih responsif. Jadi bisa run di mobile itu smartphone yang layarnya kecil, bisa run di tablet yang agak gedean dikit, sama bisa run di desktop, di komputer kita. Itu sama dalam satu project. And it supports push notifications. But for whatever reason, for me, the notifications don't seem to work on the store version of the app, so I recommend installing it through the browser instead. I will say that there are a lot better full-blown third-party apps for Twitter on the store. Bahkan dia bilang yang Twitter itu yang di marketplace atau di Microsoft Store itu nggak sebagus, fiturnya nggak sebagus yang di website. Jadi dia ngerekomendasikan kita lebih baik install dari websitenya aja daripada yang di Play Store. But if you like using the official version, the PWA is the best way to go. As for Instagram, the official store app has just been updated to the PWA. Instagram version. juga. It's still missing some features, but it's very responsive, reliable in performance, and now supports DMs. With push notifications, this is a good way to view your notifications, home feed, and stories away from your phone. On the other hand, the Tinder PWA basically has all the features that the Android and iOS versions have. You can edit your profile, swipe through and message people, and get notifications for new activities. I don't use Tinder, but if you do, I recommend installing this on your computer for easy access away from your phone. Then if you need to upload photos for all these social apps, a lot of you will need to access Google Photos. The web version of Google Photos is also a PWA, and it can basically do everything that the mobile app can do, including downloading and uploading photos, creating and sharing albums, and getting notifications. In addition, you can also install the backup and sync software to automatically back up your photos from Windows to Google Photos. Another really useful Google PWA to have on your Windows machine is Google Maps. Yes, there is a native app for maps on Windows, but if you're a normal person, you probably prefer Google Maps. You've probably already used this one before since it comes up every time you search for an address, but it's nice to have it as an app so you can instantly open it for navigation and get traffic notifications. The only thing this PWA is missing is offline maps, but much like the Spotify PWA. Kalau di Google Maps kita bisa manfaatin semua fiturnya, tapi kekurangannya yang di PWA-nya Google Maps, bukan di PWA-nya ya, tapi di PWA-nya Google Maps itu dia nggak bisa offline maps. Belum dipasang sih kayaknya sama Google. Offline maps-nya. Jadi selama dia online, dia bekerja sama persis kayak yang di websitenya, sama kayak di aplikasi yang di HP kita juga. Tapi di HP kita bisa download map tuh yang ukurannya gede banget. Nah, kalau di PWA-nya Google belum bisa offline map-nya. I don't really use that feature on my laptop, so it's not a big deal to me. Then, if your phone is out of battery and you need to call a ride-sharing service, Uber and Lyft have their own PWAs. These apps are pretty bare bones. Nah, Uber sama Lyft itu sama kayak Gojek sama Grab ya, tapi di luar. Dia bahkan bisa pesen taksi atau pesen ya kayak pesen Grab lah. Itu di web di apa namanya? Di laptop. Kalau Grab sama Gojek kan cuma di HP ya. Di laptop nggak bisa. Jadi kalau misal aku lagi kerja terus udah jam pulang, udah mepet, aku harus buka HP, pesen Gojek, lama kan. Nah, ini sekalian nggak perlu buka-buka HP lagi, tinggal pesen langsung dari laptop kita, dari PWA. Lokasi udah dapet, sama kayak di HP kita, udah sama persis.
but you're able to call rides, monitor them, as well as manage your payment options. A lot of you probably won't use these apps much, but with the rise of always connected PCs, there's going to be people constantly on their laptops, even during car rides. For those of you that have to work like that, this is just a fast and easy way to call for a ride without reaching for your phone. Since we're talking about travel here, another good PWA to have is Airbnb. This is another case of if you use a website, then you've tried the PWA. It's just nice to have it installed for easier access and to have it as a dedicated app on the taskbar. It sadly doesn't offer push notifications, but it is resizable to all sorts of orientations and touch friendly. Jadi bisa di resize langsung ya kalau di laptop. Mau dikecilin sampai kayak ukuran HP, dia langsung ngikutin. As well. I don't go to Starbucks too often, but they've got Starbucks. an awesome PWA. Not only do you get access to everything the mobile app has, including your star balance, mobile ordering, your activity history, and more, the PWA is still accessible offline. So if you don't have internet and you want to take a look at the menu or your latest star balance, you can do that. That's it for all the popular services that are great as PWAs, but now I want to mention 3 really useful, lesser known PWAs that are more like tools for your Windows computer. The first one is called Unitrack. This is a really simple PWA that tracks all your packages. It's got a really easy to use UI, and all you got to do is enter a name, a tracking number, and a carrier. Then this app will show the delivery statuses for all your mail. Especially for Windows, this is really useful as Microsoft took away this feature from Cortana, and even though Google is sort of good at this with Google Assistant, there's really no good way to check that on your Windows computer. I just found this one, and I think I'll be using it for a long time. The second lesser known PWA I like to mention is To-Do List. This is a really simple app that's pretty lacking in features compared to something like Google Keep or Microsoft To Do, but some of you might actually prefer that. And yeah, you can get the job done. You can create multiple tasks with notes and due dates, and it also works offline. Last but not least is the Pencil Editor PWA. I'm no author, but this is a very clean and powerful app for writers. With chapters, notes, character, and location notes, this is a fully featured app for authors and for people wanting to start writing a book. Nah, kalau kita pakai PWA nih, itu fiturnya udah mirip banget sama Native Apps. Jadi, dia bikin to-do list untuk apa yang harus dikerjakan nih ya. Tapi fiturnya udah kayak Microsoft Word. Bisa edit teks secara langsung, bisa di formatting, di bold, di italic, dan semuanya pakai PWA. Jadi nggak perlu kita nginstal. Kalau Microsoft Word kan kita harus nginstal yang installernya bergiga-giga itu kan ya. 1 gigaan lah kalau nggak salah. Nah, di sini PWA kita tinggal buka browser, cari tombol plus yang ada di atas tadi, install, udah. Secepat itu buat dapetin editor. Ya kayak kalau kalian pakai Google Docs itu udah PWA sebenarnya. Google Docs, Google Spreadsheet itu PWA semua. Bisa offline juga kan, Google Docs sama Google Spreadsheet, Google Slides. Itu kelebihan PWA yang udah diimplementasikan. Themselves. All your work is automatically saved to the cloud, and you even get helpful stats and predictive tools to help with your writing. All right, that's it for the best PWAs I could find in early 2020. I'm sure I'm going to find many more in the next few months and years, but if you guys have any good ones to recommend, make sure to share. Itu tadi contoh-contoh PWA yang ada di dunia sekarang. Masih banyak lagi sebenarnya fitur PWA. Dia hampir semua fitur Android atau native apps ya kita bilangnya, Android atau iOS, itu dia udah bisa. Mulai dari tadi push notifikasi, dapetin lokasi dari GPS, atau bahkan dia bisa kalau HP kita support NFC. NFC itu yang biasanya buat tap tol atau buat kartu-kartu itu, Transjakarta atau semacamnya. Nah, di PWA juga udah bisa buat ngakses itu. Misal mau top up di Dana nggak ada. Tokopedia itu udah PWA. Kalau misalnya top up di Tokopedia udah tinggal tempel aja. Buka web Tokopedia, tempelin di HP kita. Udah bisa ngakses ke NFC-nya. Dan banyak lagi fitur PWA yang bisa dieksplor. Dan banyak juga startup atau perusahaan yang udah menjalankan PWA di bisnis mereka.
Jadi gitu, ini ada pesan sedikit dari kakek Hawking, Stephen Hawking. Jadi dia bilang kalau apapun yang akan kalian pelajari di dunia ini, apapun rahasia dunia ini yang akan kalian pecahkan, atau kalian cuma mau dapetin karir yang bagus di abad 21, basic computer programming atau pemrograman dasar itu adalah basic skill yang harus kalian pelajari. Jadi kalau apapun kalian yang mau jadi apapun lah di depan, kalian mau jadi akunting, engineer, astronot, mau kerja di SpaceX misalnya, basic computer programming itu udah jadi basic skill di masa depan. Jadi kalau dulu mungkin bahasa Inggris gitu ya, basic skill-nya, atau nulis yang bagus. Nah, di abad 21 ini ketambahan lagi computer programming. Jadi kalian harus siapkan, mulai cari-cari nih, belajar computer programming itu kayak gimana, mau diskusi, monggo silahkan. Biar karir kalian bagus dan sukses di masa depan. Mungkin begitu, Kak Agung. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Alvan atas penjelasannya tentang PWA. Buat teman-teman semua di sini, Bapak Ibu guru ataupun teman-teman siswa dari manapun, silakan kalau misalnya mau bertanya mengenai PWA lebih dalam lagi atau enggak banyak istilah-istilahnya tadi Kak Alvan yang Technical. kurang dimengerti bisa ditanyakan. Tapi sebelumnya mau bertanya sedikit nih Kak Alvan. Siap. Sebenarnya bahkan aku sendiri pun masih awam mengenai PWA. Sebetulnya apa sih keunggulannya? Kita tuh tahu PWA itu apa, fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk kita apa. Sebetulnya apa sih pentingnya gitu PWA untuk kita buat orang yang awam? Kenapa kok harus kenal PWA ya? Yang pertama, kita bisa ngoptimalisasi sih yang pertama buat teknologi yang ada sekarang. Kalau kemarin kita terpaku sama Play Store atau aplikasi yang ada di Android atau iOS, nah kita bisa ngemaksimalin sebenarnya ada PWA yang lebih ringan sebenarnya di HP kita. Atau kalau memang teman-teman mulai tertarik di dunia pemrograman, potensi PWA sangat besar sekali, apalagi di Indonesia. Sangat banyak yang membutuhkan, tapi pengembangnya dikit sekali. Sampai kalau di SI Industry sendiri, kita sampai bikin pelatihan khusus, karena kita cari talent, atau kita buka lowongan, nggak ada yang ngelamar, nggak ada yang bisa. Jadi kita sampai ngelatih orang buat kita rekrut untuk PWA sendiri. Untuk di karir potensinya sangat tinggi sekali. Tapi untuk teknologi, teman-teman bisa memaksimalkan aplikasi yang ada. Jadi misal tadi MS Word, kalau laptop teman-teman nih storage-nya kecil ya, cuma 100 GB misalnya buat MS Word, PowerPoint, Excel kan udah habis tuh. Nah, teman-teman bisa manfaatin Google Docs, bisa manfaatin Google Slide. Bukannya promosi ya, tapi buat optimalisasi produktivitas teman-teman atau Bapak Ibu guru. Gitu. Oke, thank you. Terima kasih jawabannya Kak Alvan. Mungkin teman-teman semua di sini ada yang mau bertanya, silahkan bisa di kolom chat atau langsung nyalain mic-nya juga bisa. Atau bahkan Kak Alvan mau kasih pertanyaan untuk teman-teman? Oke deh, aku ada pertanyaan sih sebenarnya. Nah, teman-teman ini kalau buka website itu sering buka website apa? Atau kayak gimana?
Nah, justru lebih dikenalin lagi, mungkin apa yang sering dibuka sama teman-teman itu juga ada PWA-nya gitu, mungkin gitu ya, Kak Alvan? Iya, atau malah belum ada PWA-nya. Nah, teman-teman punya peluang nih buat ngembangin ke PWA. Nah, boleh teman-teman dibuka aja mikrofonnya. Yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut salah. Diskusi aja. Tadi sebetulnya apa yang disampaikan sama Kak Alvan udah cukup lengkap, dari mulai kenapa sih kita tuh harus kenal, terus sampai ke apa aja contoh-contohnya. Ternyata banyak yang kita temui, yang sering kita buka juga pakai PWA itu ya, Kak Alvan ya. Ya. Tanpa kita sadari ternyata pakai PWA. Macam-macam. Sambil nunggu teman-teman, siapa yang mau bertanya di kolom chat atau langsung dinyalain mikrofonnya, diisi absennya yang sudah ada di kolom chat, di link Google Form itu ya. Atau mungkin ada istilahku tadi yang terlalu teknikal mungkin. Ada yang kurang paham, bisa loh ditanyakan. Iya, ayo nggak usah malu-malu. Mana ada pertanyaan atau ada apa yang mau disampaikan? Bebas aja kok. Nggak usah ini. Oh, di tengah-tengah kita juga udah ada Mas Rico. Mas Rico, halo Mas Rico dari Bakti Kominfo. Nggak ada ya, AFK. Nggak ada nih, teman-teman. Malu-malu ini kayaknya. Masih malu-malu kalau misalnya memang belum ada yang paham. Mungkin ada yang belum paham, terlalu ribet atau gimana, bisa disampaikan secara simpel, Kak Alvan? Enaknya dimengerti itu PWA itu gimana gitu maksudnya? PWA ini website ya. Kita kenalkan website. Ya. Nah, website dulu itu cuma bisa nampilin teks sama gambar. Ya. Zaman dulu banget nih. Cuma bisa nampilin teks sama gambar, terus ngambil inputan, kayak kita update status gitu ya, inputan teks sama inputan gambar. Udah sebatas itu aja kalau website dulu. Nah, dengan hadirnya PWA, data yang diinputkan itu bisa banyak sekali. Mulai dari, data yang diinputkan itu nggak kita yang inputkan, tapi websitenya, aplikasinya. Jadi dia ngambil dari sensor yang ada di laptop kita, sensor yang ada di HP kita, kayak GPS contohnya. GPS itu kan sensor yang tertanam di HP kita. Dulu, sensor itu cuma bisa diakses sama aplikasi native atau aplikasi yang dikembangkan dari smartphone kita atau dari pengembang Android atau pengembang iOS gitu. Nah, sekarang website yang dia itu terpisah dari smartphone, kan harus buka lewat browser nih. Nah, website ini udah bisa ngakses ke sensor itu. Nangkep nggak? Jadi yang awalnya dia nggak bisa apa-apa, si website, pasif, sekarang dia bisa ngakses ke situ. Oke. Website ini dulu kita harus ngebuka, misal dulu ya, kalau kita mau baca berita, kita kan harus buka website, misal kompas.com, website apalah, detik.com misalnya. Kita nggak tahu ada berita apa, atau si Kompas itu nggak ngasih tahu ke kita ada berita terbaru apa. Nah, dengan hadirnya PWA, si kompas.com ini bisa ngasih notifikasi ke kita. Jadi kita yang dikasih tahu, kita tinggal diem, websitenya yang ngasih tahu. Kalau dulu kan kita yang aktif tuh nyari berita. Nah, sekarang kita jadi dimudahkan lah sama PWA ini. Nah, jadi Kak Alvan sedikit menyampaikan, jadi kenapa sih untuk webinar series hari ini itu tentang Jong Coding, karena kan kita concernnya di tiga ini ya, konsentrasinya di tiga
di 3 jurusan lah gitu. Ada coding, konten, dan juga desain. Karena kemarin sudah kan kita buka kelas webinar tuh mengenai konten, mengenai desain dan juga literasi digital kelas umumnya gitu. Nah, sebetulnya ini perwakilan dari Jong Coding, jurusan coding. Sebetulnya kan teman-teman juga mungkin sudah merasakan lah gitu, sudah experience, sudah pengalaman tentang si teknologi ini, buka web seperti apa, penggunaan sosial media dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya itu ada beberapa hal yang bisa dioptimalisasi. Mungkin tadi menurut Kak Alvan, seperti kita buka berita, sebetulnya nggak harus lagi kita nyari ke sini, nyari ke sana, tapi sebetulnya bisa dioptimalisasi dari web tersebut menggunakan PWA, jadi kita yang nggak usah, ya semacam dapat notifikasi gitu kali ya Kak Alvan ya? Ya, Nah, sebetulnya selain mengoptimalisasi itu, nanti kita juga bakal ada kelas lanjutan sebetulnya Kak Alvan, untuk kelas Jong Coding ini. Nanti kita akan umumkan di web jongkreatif.id, rencananya kita akan ada PWA untuk WordPress gitu. Jadi nanti pengoptimalisasi WordPress nanti kita akan bahas di kelas tersebut gitu. Tapi sebelum ke yang lain, Kak Alvan, ini ada pertanyaan dari Bu Leni. ya. Ada yang perlu yang disampaikan, kasih contoh dari beberapa penerapannya, Pak. Penerapan PWA, kasih contoh. Sebetulnya tadi udah disampaikan di slide, tapi nggak apa-apa disampaikan lagi, Kak Alvan. Oke, sebentar. Atau kalau boleh contoh langsung dari web, buka web apa gitu. Mungkin lebih kena gitu kalau itu. Oke, bentar. Saya ambil contoh YouTube nih ya. Pasti Ya, semua punya YouTube, udah familiar sama YouTube. ya. Nah, YouTube ini tanpa kita sadari dia udah PWA. Pernah nggak muncul notifikasi di bawah kiri ini? Biasanya muncul ada video baru dari yang kita subscribe, video apa. Nah, itu notifikasi yang kirim PWA. Nah, YouTube ini bisa kita install ke laptop kita. Nah, kalau kita lihat di address bar ini, ada icon kecil, biasanya plus atau kalau enggak ini desktop, terus ada download-nya, monitor ada icon download-nya. Nah, ini bisa kita install. Aku share. Bentar. Mana tadi? Bentar ya. Desktop. Nah, si YouTube tadi kan udah saya install nih di laptop saya, dan installnya cepet banget kan tadi. Install tes langsung jadi. Ya. Nah, dia kan langsung muncul aplikasinya di sini, keinstall. Windows juga pastinya. Jadi kita kalau buka YouTube tinggal klik icon YouTube-nya aja, udah kebuka. Kalau dulu kan kita harus download installer, kita double klik install, terus kita proses next itu kan. Nah, sekarang tinggal itu doang. Jadi buka di address bar, kita klik icon itu tadi, install, udah selesai. Dan itu udah masuk ke sistem kita. Nah, ini nih, udah masuk sini nih. YouTube. Ini salah satu PWA. Nah, si YouTube ini juga ngambil secara kalian nggak sadar, teman-teman nggak sadar, itu ngambil lokasi kita. Jadi dia ngumpulin data, orang Indonesia itu suka buka video kayak apa sih, dia kan mempelajari tuh, si Google. Nah, secara nggak sadar kita ngirimin data lokasi kita ke dia. Tentunya ada agreement ya, waktu buka YouTube kan pasti ada agree itu kan.
Biasanya YouTube boleh ngirim notifikasi nggak? YouTube boleh ngebaca lokasi nggak? Kita harus, kalau teman-teman biasanya kan nggak dibaca langsung yes, 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 yes. Nah, sebenarnya kita menyetujui ngirim data kita ke Google. Tuh. Nah, notifikasi juga YouTube udah mulai suka ngirimin notifikasi video baru. Terus PWA-nya apalagi ya? Kalau di HP, YouTube itu bisa, misal HP ini potret gini ya, terus kita balik set dari landscape, dia kan otomatis tuh. Nah, itu juga PWA. Jadi dia ngebaca giroskop yang ada di HP kita, waktu landscape dia tampilnya gimana, waktu landscape dia langsung jadi landscape juga, dan langsung full screen kalau biasanya, kalau YouTube kalau di landscape-in. Di portrait kan di bawahnya masih ada komen, list-list video yang recommended. Waktu di landscape-in dia jadi full screen langsung. Nah, itu dia ngebaca sensor yang ada di HP kita. Tuh. Itu contoh dari PWA. Notifikasi, GPS, terus giroskop yang ada di HP kita. Kalau kita lihat buka HP, banyak lagi sih yang sebenarnya ada di sini tapi nggak kelihatan. Tahu? Apalagi ya? Banyak banget sih. Kalau teman-teman pakai Google Meet kan dari browser. Video conference tapi dari browser. Nah, itu juga PWA juga. Google Docs itu PWA. Kan kayak aplikasi desktop persis. Kita buka Google Docs. Google Docs. So, Google Docs. Google Docs ini juga sama, PWA, walaupun dia nggak ada icon download di sini ya. Jadi PWA itu nggak harus ada icon download di sini sih. Tapi kalau ada icon download di sini itu pasti PWA. Jadi di sini kan dia bisa, nah ini kan persis banget sama aplikasi yang ada di MS Word, ada di HP kita, bahkan lebih enak dari yang ada di HP kan, Google Docs-nya. Dia bisa voice typing, jadi kita tinggal ngomong, dia ngetikin, itu bisa di sini. Halo, click to speak. Halo. Nah ini nih agreement. Dia mau ngakses mic yang ada di laptop kita. Halo. Halo. Nah, ini udah PWA. Ini contohnya PWA yang ada di Google Docs ya. Tuh. Jadi kalau web zaman dulu belum bisa kayak gini. Kita kan masih ngetik manual. Bahkan nanti mungkin Facebook sama Twitter kalau kita mau update status kita tinggal ngomong udah ke-update. Nggak perlu ngetik. Tuh contoh PWA. Di video ini tadi lebih banyak dijelasin mulai Uber, Lyft, kayak Gojek, kayak Grab, tapi PWA. Jadi nggak perlu nginstal di HP, bahkan dia bisa dibuka di laptop, di HP bisa, di laptop bisa. Tuh. Oke, mungkin itu tadi
contoh penerapan yang ada yang biasa kita temukan di sehari-hari gitu ya Kak Alvan ya. Mungkin ada Ya. pertanyaan lagi dari teman-teman atau Mas Rico ada yang mau disampaikan? Monggo Mas. Atau Bapak atau Ibu Guru yang ingin disampaikan. Teman-teman semua nggak ada yang mau bertanya ini? Dibukanya sesi pertanyaan dulu Mas. Ya, boleh. Ini kita lagi buka sesi pertanyaan sih atau lebih ke diskusi gitu. Ya, lagi bagi Oke. teman-teman yang ingin bertanya silakan aja diajukan di chat juga boleh. Nah, ini kebenaran ada pertanyaan nih dari Muhammad Hilman dari SMKN 1 Kuanyar. PWA itu apa sama dengan pop-up? Pop-up itu yang kayak gimana ya maksudnya? Notifikasi kah? Mungkin ya dengan kayak sama peringatan gitu. Nah, PWA Misalnya itu yang tiba-tiba pilihan yes or no, mungkin itu. oh itu alert lebih ya, lebih Ya, ke mungkin sana ya. ya. Kalau PWA ini lebih expert sih dari alert itu tadi. Kalau Lebih canggih gitu ya. kalau alert itu udah ada di semenjak JavaScript pertama muncul, udah ada alert. Ya. Nah, PWA ini pengembangannya dia lebih ke pemanfaatan kemampuan dari device-nya, dari alat kita. Alat kita itu HP sama laptop. Jadi dia bisa memaksimalkan. Di laptop kan ada kamera, ada mic, mikrofon, ada sensor, apalagi GPS misalnya di HP. Nah, itu PWA yang maksimalin itu semua. Nah, ini adalah lagi pertanyaan, Alvan. Kalau Yahoo ada PWA-nya nggak? Kita lihat ya. Nah, kita coba lihat Yahoo. Yahoo.com. Yahoo sendiri udah discontinue sebenarnya ya. Ya. Walaupun dia masih ada. Mungkin pengembangannya juga nggak terlalu itu. Mungkin ketika dia bisa ngirim notifikasi, aku nggak punya email Yahoo tapi nggak bisa ngecek ini. Dia bisa ngirim notifikasi nggak? Karena nggak ada tanda-tanda, sepertinya belum PWA sih. Biasanya kalau kita buka portal-portal berita kan suka di misal Detik nih. Dia suka ada agreement mau ngirim notifikasi gitu. Ini ada nggak? Nah, nih. Detik.com wants to show notification. Detik.com minta kita buat nampilin notifikasi. Jadi kalau ada berita baru di Detik, dia bisa suka ngirimin notifikasi. Bahkan nggak cuma notifikasi aja, kadang jualan juga dikirim ke kita. Ini salah satu PWA ya, PWA-nya Detik.com. Nah kalau Yahoo, karena dia pengembangannya juga saya nggak tahu masih dikembangkan apa enggak. Sepertinya sih belum ada PWA-nya di sini. Untuk Yahoo. Tapi mungkin nanti kalau ada email baru dia notifikasi ya kurang tahu lagi ya, nggak punya email Yahoo soalnya. Itu untuk Yahoo. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Kak Alvan. Sebetulnya apa aja sih pengembangan dari PWA itu? Pengembangan dari PWA itu luas sekali. Kan tadi udah dijelasin ya, website PWA itu penggabungan antara website sama mobile apps. Jadi yang bisa dilakukan mobile apps sekarang, itu semuanya bisa dilakukan sama PWA. Jadi kalau mobile app sekarang bisa apa aja ya? Bisa buat conference call, PWA bisa. Google Meet contohnya. Google Meet kan Google Meet.google.com ada aplikasinya juga sih.
Itu PWA juga. Terus apalagi? Tadi udah dijelasin tentang Uber sama Lyft. Dia kayak Grab sama Gojek buat mesen taksi online. Kalau Gojek sama Grab kan cuma ada di HP nih. Cuma ada di HP, kita harus install dari Play Store atau App Store. Nah, kalau Uber sama Lyft tinggal buka uber.com atau lyft.com, nggak tahu URL-nya ya. Uber.com atau lyft.com misalnya. Nggak perlu install-install lagi. Terus Tokopedia. Tokopedia itu juga udah PWA. Luas sekali pengembangannya. Kita mau bikin apa, tinggal milih aja teknologinya. Mau apa? Misal sekolah, ambil lingkup yang deket sama kita ya. Sekolah misalnya. Sekolah misalnya mau ngasih di websitenya itu pemberitahuan. Pemberitahuannya nanti akan dinotifikasikan ke seluruh siswa yang ada di sekolah. Kalau dulu kan gurunya harus ngasih tahu ke grup kelas nih satu-satu, wali kelasnya. Ada berita, ada pemberitahuan di website, tolong akses link ini misalnya. Nah, sekarang udah nggak perlu itu lagi di PWA. Jadi si websitenya nanti yang ngasih tahu langsung ke siswa-siswanya. Tanpa gurunya harus nge-trigger itu, tanpa gurunya harus ngirim pesannya. Jadi langsung dapat. Itu yang paling dekat pengembangannya dengan kita. Atau mungkin di kantin sekolah mau di digitalisasi, ada kalau bukan siswa nggak boleh beli gitu. Jadi di website sekolah udah ada membership siswanya. Jadi terlalu berat yang ngomongnya. Tinggal scan di penjual. Di bu kantinnya ada aplikasi, di kita ada aplikasi, itu bisa lewat PWA. Lewat website sekolah. Tapi nggak apa-apa, mungkin ke depannya ini kan kita baru berkenalan. Mungkin siapa tahu ke depannya udah digitalisasi semua. Atau mungkin di sekolah mau ada GoFood tapi Go Kantin gitu. Jadi pesan makanan kantin dari kelas. Layanan antar, ya itu sebetulnya bisa dimanfaatkan. Pakai website sekolah. Jadi nggak perlu bikin aplikasi Android, nggak perlu bikin aplikasi iOS. Di website sekolah cukup. Langsung ke kelas mana udah nggak perlu ngisi, udah kedetek di GPS-nya ternyata di kelas 12A misalnya. Lokasinya di situ. Udah Bu kantinnya tahu di mana. Tuh. Web. Atau apa lagi ya? Banyak banget pengembangannya. Karena pengembangan di dunia IT itu sebenarnya nggak bisa dibatasin sih. Ya pasti akan terus berkembang terus gitu ya, bisa dieksplor. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom chat atau ngobrol, boleh. Biasa ngobrol sih. Ya itu dia. Yang lain aja mikrofonnya atau sama kameranya juga nggak apa-apa, supaya ngobrol lebih santai, nggak usah tegang. Nggak apa-apa, mungkin teman-teman kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lagi bisa ditanyakan di grup. Siang ini cukup sekian. Kak Alvan, terima kasih banyak sudah memberikan materi tentang PWA tadi A sampai Z ya. Tadi mungkin kalau misalnya memang ada yang masih belum paham bisa ditanyakan di grup atau nanti komen di YouTube-nya jongkreatif.id. Terima kasih Kak Alvan, terima kasih Mas Riko sudah hadir. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru, juga teman-teman dari banyak nih dari Seman 9 Jeneponto, ada yang dari Kuanyar, ada juga yang dari mana lagi nih? Ya, tersebar di mana-mana. Makasih udah hadir. Tambahan pengumuman, nanti untuk next kelasnya kita akan umumkan di jongkreatif.id. Jadi teman-teman semua pastikan udah
daftar, udah register, terus login, terus masuk ke kolom event, terus pastikan juga kalau teman-teman memang misalnya bisa ikut di hari itu, klik tombol ikut, atau tidak bisa ikut di hari itu, klik juga di tidak ikut. Gitu dulu, nanti pengumuman lainnya akan disampaikan di grup Telegram. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sebelum selesai sesi, sebelum selesai webinar ini, kita biasa foto dulu. Tolong nyalain kameranya untuk dokumentasi teman-teman semua. Gitu dulu paling Mas Riko untuk hari ini. Ada yang mau disampaikan? Boleh teman-teman nyalain dulu kameranya, kita mau dokumentasi dulu. Siap tidak, Mas? Lanjut dulu aja. Oke, siap. Ini kita udah mau selesai ya, Mas? Siap. Siap. Dinyalain dulu aja kameranya, kita mau foto dulu ya. Ini ada 3 halaman, 1, 2, 3. Yang lainnya sebentar. Oke, yang halaman kedua ya, bentar ya. 1, 2, 3. Sip, makasih semuanya sudah hadir di sore-sore ini, siang-siang ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan webinar series berikutnya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Makasih Kak Alvan, makasih Mas Riko, Ya. makasih Mas Riki, makasih Bapak Ibu Guru, makasih Kak semuanya. Agung, Kak Riki, Ya. Kak Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.